Apakah kalian pernah mendengar Kabupaten Tanah Toraja yang merupakan salah satu objek wisata di Sulawesi Selatan? Inilah ringkasan tentang Kabupaten Tanah Toraja. Selamat datang di channel Kirful Story, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan Anda. Kabupaten Tanah Toraja adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan bupati bernama Insinyur Nico Biring Kanae. Ibu kota kabupaten ini adalah Makalle. Sebelum pemekaran, kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.203 km kubik dan berpenduduk sebanyak 285.867 jiwa, 2019. Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya Nias. Daerah ini merupakan salah satu objek wisata di Sulawesi Selatan. Sejarah Tanah Toraja. Sebelum menggunakan kata Tanah Toraja, pada mulanya terkenal dengan nama Rondok Lepongan Bulan Tanda Matarialo, yang mengandung arti negeri dengan bentuk pemerintahan dan kemasyarakatannya, merupakan suatu kesatuan yang bulat bagaikan bulan dan matahari. Kata Tanah Toraja baru dikenal sejak abad ke-17, yaitu sejak daerah ini mengadakan hubungan dengan beberapa daerah tetangga, yang dalam hal ini kerajaan-kerajaan di daerah Bugis yakni Bone, Sidenreng dan Luwu. Adapun beberapa pendapat tentang arti kata Tanah Toraja antara lain dari bahasa Bugis tu sama dengan orang, Riaja sama dengan dari utara. Ada pula yang berpendapat bahwa kata Toraja berasal dari kata Turiaja yang berarti orang dari barat. Anggapan ini diberikan oleh orang-orang dari daerah Luwu pada pemulaan abad ke-19 yang pada saat itu penjajah mulai merentangkan sayapnya ke daerah pedalaman Sulawesi Selatan. Tahun 1906 pasukan penjajah tiba di Rantepao dan Makalle melalui Palopo. Saat tibanya kaum penjajah di Rantepao dan Makalle tersebut, maka perlawanan gigih mulai juga dilancarkan oleh beberapa penguasa antara lain Pohiki, Raming, Wasaruran dan lain-lain yang menimbulkan cukup banyak korban di pihak kaum penjajah. Pemerintah Hindia Belanda mulai menyusun pemerintahannya yang terdiri dari distrik, bua dan kampung yang masing-masing dipimpin oleh penguasa setempat, Puan Madika Giti. Setelah 19 tahun Hindia Belanda berkuasa di daerah ini, Tanah Toraja dijadikan sebagai Konderafdung di bawah berstruktur Lodit Palono yang terdiri dari 32 Lancaap dan 410 kampung, dan sebagai control Leur yang pertama yaitu HT Manting. Pada tanggal 18 Oktober 1946 dengan Besuwiral TGG tanggal 8 Oktober 1946 nomor 5 STBLD nomor 105 Onderafdeling Makalle Rantepao dipisahkan dari Swapraja yang berdiri sendiri di bawah satu pemerintahan yang disebut Tongkonan Ada. Pada saat pemerintahan berbentuk serikat, RIS, tahun 1946 Tongkonan Ada diganti dengan suatu pemerintahan darurat yang beranggotakan 7 orang dibantu oleh satu badan yaitu Komite Nasional Indonesia, KNI, yang beranggotakan 15 orang. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan nomor 482, pemerintah darurat diadakan dan pada tanggal 21 Februari 1. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan nomor 482, pemerintah darurat dibubarkan dan pada tanggal 21 Februari 1952 diadakan serah terima pemerintahan kepada pemerintahan negeri, KPN, Makalle Rantepao yaitu kepada Wadana Andi ACHMAD, dan pada saat itu wilayah yang terdiri dari 32 distrik, 410 kampung dirubah menjadi 15 distrik dan 133 kampung. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tanah Toraja yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan Bupati Kepala Daerah yang pertama bernama Lakita. Pada tahun 1961 berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 2067A, administrasi pemerintahan berubah dengan penghapusan sistem distrik dan pembentukan pemerintahan kecamatan.
Tanah Toraja pada waktu itu terdiri dari 15 distrik dengan 410 kampung berubah menjadi 9 kecamatan dengan 135 kampung, kemudian dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 4507/1965 tanggal 20 Desember 1965 diadakan pembentukan Desa Gaya Baru. Moto daerah Kabupaten Tanah Toraja. Misa kada dipo tuo pantan kada dipo mate. Lambang daerah Kabupaten Tanah Toraja. Arti lambang daerah Kabupaten Tanah Toraja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 2 Tanah Toraja Nomor 7 Tahun 1978 terdiri dari 5 bahagian pokok yang menggambarkan unsur-unsur sejarah, sosiologis, kultural, ekonomis dan patriotik yang keseluruhannya adalah merupakan bagian mutlak yang tak dapat dipisahkan dari Kabupaten Tanah Toraja dan Negara Republik Indonesia, yaitu bintang rumah Toraja, tongkonan, perisai padi dan kopi dulang. Arti bagian-bagian lambang, bintang yang berpojok 5 berwarna kuning, melambangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rumah Toraja, tongkonan, lambang kebudayaan khas Toraja. Perisai lambang keamanan, kejujuran dan keuletan menghadapi tantangan alam. Jalur merah dan kuning lambang upacara ufuk timur, rampe mata alo, upacara pengucapan syukur, rambu tuka. Warna hitam lambang upacara ufuk barat, rampe matampung, upacara kematian, rambu solo. Ukiran patang kelumu yang berkait-kaitan lambang kerukunan kekeluargaan. Warna biru, warna cakrawala, melambangkan harapan dan cita-cita luhur yang tinggi. Padi dan kopi, lambang kemakmuran. Daun kopi sebanyak 17 helai berwarna hijau dan buah kopi 8 biji berwarna merah serta padi sebanyak 45 butir berwarna kuning, melambangkan detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Dulang berwarna coklat, lambang susunan hierarki pemerintahan demokratis menuju masyarakat adil dan makmur. Tulisan Tanah Toraja diartikan Kabupaten Tanah Toraja. Geografis Tanah Toraja. Kabupaten Tanah Toraja yang beribu kota di Makalai secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu antara 2 derajat sampai 3 derajat lintang selatan dan 119 derajat sampai 120 derajat bujur timur, dengan luas wilayah tercatat 2054,30 km2 persegi. Dengan batas-batas, yaitu sebelah utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat, sebelah selatan adalah Kabupaten Merekang dan Kabupaten Pinang, sebelah timur adalah Kabupaten Luwu, sebelah barat adalah Provinsi Sulawesi Barat. Ibu kota Kabupaten Tanah Toraja terletak sekitar 329 km arah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang melalui Kabupaten Merekang, Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Angket dan Kabupaten Maros. Tanah Toraja adalah ikon budaya dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daya tarik industri pariwisata Indonesia. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan ekonomi di Kabupaten Tanah Toraja. Demografi Kabupaten Tanah Toraja. Agama berdasarkan data sensus BPS Kabupaten Tanah Toraja tahun 2010 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Kristen Protestan sebanyak 69,90%, kemudian Katolik 14,48%, Islam 12,04%, Hindu 3,04% dan Buddha 0,02%. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Tanah Toraja adalah bahasa Indonesia. Menurut statistik kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat 1 bahasa daerah di Kabupaten Tanah Toraja, yaitu bahasa Toraja, khususnya dialek Toraja Karadeng, dialek Toraja Mangkendek, dialek Toraja Salut Putih, dialek Toraja Makale, dan dialek Toraja Sangala. Pariwisata Tanah Toraja. Buntu Kalandro tongkonan rumah tempat Puang Sangala, Raja Sangala, berdiam. Sebagai tempat peristirahatan Puang Sangala dan juga merupakan istana tempat mengelola pemerintahan Kerajaan Sangala pada waktu itu, tongkonan Buntu Kalandro bergelar tando tanganan langi lantang nakaero tongkonan layu. Saat ini tongkonan Buntu Kalandro dijadikan museum tempat menyimpan benda-benda prasejarah dan peninggalan Kerajaan Sangala. Kambira kuburan bayi yang belum tumbuh giginya, umur 6 bulan ke bawah, yang diletakkan di dalam pohon hidup yang dilumbangi. Palawat tongkonan Palawa adalah salah satu tongkonan atau rumah adat yang sangat menarik dan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit.
tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tandu kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantetao Lemo. Tempat ini sering disebut sebagai rumah para arwah. Di pemakaman Lemo kita dapat melihat mayat yang disimpan di udara terbuka di tengah bebatuan yang curam. Kompleks pemakaman ini merupakan perpaduan antara kematian, seni dan ritual. Pada waktu-waktu tertentu pakaian dari mayat-mayat akan diganti dengan melalui upacara menenun. Bertempat di Bukit Burake, Tanah Toraja telah dibangun patung Yesus yang diklaim tertinggi di dunia. Maksudnya letak patung tersebut berada pada ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut, atau letak patungnya tertinggi di dunia. Ukuran patungnya sendiri tidak tertinggi di dunia. Usaha konservasi Tanah Toraja adalah salah satu tempat konservasi peradaban budaya Proto-MLAYU Austronesia yang masih terawat hingga kini. Kebudayaan adat istiadat, seni musik, seni tari, seni sastra lisan, bahasa, rumah, pikiran, tenunan dan kuliner yang masih sangat tradisional, membuat pemerintah Indonesia mengupayakan agar Tanah Toraja bisa dikenal di dunia internasional. Salah satunya adalah mencalonkan Tanah Toraja ke UNESCO untuk menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2009. Hal tersebut didukung oleh Jepang untuk menjadikan Tanah Toraja sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jepang sendiri akan ikut dalam upaya konservasi tersebut, khususnya terkait dengan rumah adat di daerah itu. Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dan Jepang di Poznan, Polandia, Sabtu, 11 September 2010. Pertemuan dilakukan setelah usainya pertemuan para Menteri Kebudayaan Asia dan Eropa, Asia Europa Culture Minister Meeting, disingkat ASEM yang keempat pada 9-10 September di Poznan yang dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 40 negara di Asia dan Eropa. Makanan khas Tanah Toraja. Dangkot Pantolo Lenteng Pantolo Balai Papyong Manuk Papyong Gura. Toraja merupakan salah satu kota penghasil kopi Arabica di Indonesia. Berlokasi di bagian selatan dari Pulau Sulawesi yang didominasi dengan kontur dataran tinggi berupa pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.200 mdpl dan berjenis tanah rendapan memberikan satu keunggulan yang mampu membuat kualitas kopi dari Tanah Toraja memiliki keunikan dari segi karakteristik rasa dan aroma. Ada beberapa negara yang sangat menggemari kopi Toraja terutama Jepang, maka tidak heran jika kopi Toraja kini sudah dipatenkan Jepang oleh perusahaan bernama Ichofe pada tahun 2005. Di Jepang kopi Toraja dianggap sebagai barang mewah, sekitar 40% kopi yang beredar di Jepang adalah kopi Toraja. Penikmat kopi Toraja di negara matahari terbit ini berasal dari kalangan menengah ke atas karena untuk mendapatkan secangkir kopi Toraja mereka harus membayarnya dengan harga cukup tinggi. Kopi Toraja Kalosi sendiri memiliki aroma kopi spesial ini khas dengan tingkat keasaman yang rendah, halus, lembut, cita rasa floral dan fruity. Sensasi rasa kopinya kuat, menembus lidah. Juga ada rasa asam. Pahitnya muncul di ujung lidah tak lama setelah diteguk. Penampilan kopinya tampak lebih bening setelah dituang ke dalam cangkir, mirip teh pekat. Kopi Toraja adalah jenis kopi Arabica yang disebut Queen of Coffee. Cirinya adalah kopi ini memiliki aroma khas seperti aroma tanah. Rasa pahitnya menonjol, namun dengan kadar asam yang rendah, tidak bikin mual ketika meminumnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi, atau pengucapan, atau salah gambar.